Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Don Walandungo. Tema buku MTPJ tanggal 6 sampai tanggal 12 November tahun 2022 adalah Firman Tuhan, Pedoman Kehidupan. Tema ini diangkat dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Nah, kemudian ini dijabarkan kepada kita dengan menjawab dua pertanyaan yang diajukan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 6 sampai tanggal 12 November tahun 2022. Nah, tidak usah kita berlama-lama tentang hal ini, mari kita langsung masuk saja pada pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, jelaskan pemahaman saudara tentang ke-10 firman Tuhan menurut teks bacaan dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 sebagai pedoman kehidupan. Saudara, ke-10 firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 sesungguhnya merupakan perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Jadi Tuhan berjumpa dengan Musa di Gunung Sinai dan Tuhan menyampaikan firman ini kepada Musa untuk didengar dan kemudian Musa harus membawa firman ini disampaikan kepada umat Israel. Firman ini dituliskan di atas 2 loh batu. Pertanyaan kita, apakah Musa yang menulis di atas 2 loh batu itu? Tidak mungkin. Sebab Musa bukanlah seorang pemahat yang piawai dalam menulis tulisan di atas batu. Sebelum Musa dipanggil oleh Tuhan, Musa adalah seorang gembala kambing domba. Nah, lalu siapa yang menulis firman di atas 2 loh batu ini? Jawabannya dapat kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 31 ayat 18. Di sana tertulis jari Allah yang menulis di atas 2 loh batu ini. Jari Allah yang menulisnya. Nah, saya memahami ke-10 firman Tuhan dalam teks Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 merupakan pedoman kehidupan. Mengapa saya katakan demikian? Sebab di sini diatur bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan dan bagaimana kita membangun relasi dengan sesama. Nah, ini semua diatur dengan baik, ditata dengan baik. Karena itu saya katakan ini merupakan pedoman kehidupan bagi kita. Nah, dalam alur logika ini, firman Tuhan ini merupakan penuntun umat ke arah yang benar. Dari 10 firman Tuhan yang disampaikan ini, saya membaginya di dalam 2 bagian besar. Yang pertama adalah pedoman relasi antara manusia dengan Allah. Dan itu dicatat di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Dalam relasi ini, Tuhan Allah tidak menghendaki adanya penyembahan kepada Allah lain. Jadi Allah hanya berkenan kepada orang yang menyembah Dia sebagai satu-satunya Allah. Jika ada Allah lain yang Dia sembah, itu Tuhan tidak suka. Tuhan juga tidak suka adanya penyembahan berhala. Karena itu jangan membuat patung yang menyerupai apapun kemudian menyembahnya. Tuhan tidak berkenan dengan cara hidup yang seperti itu. Dalam relasi kehidupan ini, acap kali kita kurang menghormati nama Tuhan. Dan Tuhan berfirman di sini, jangan menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi nama itu harus dihormati, nama itu harus dijaga dengan baik. Dan selanjutnya Tuhan meminta kita untuk punya waktu bersekutu dengan Dia, mengkuduskan hari Sabat. Perintah Tuhan ingat dan kuduskan. Ingat berarti jangan lupa. Mengapa sampai dikatakan ingatlah? Sebab Tuhan tahu manusia punya kecenderungan untuk lupa. Jadi manusia harus berupaya agar tetap mengingat dan tidak melupakan hari Sabat. Hari di mana manusia bersekutu dengan Tuhan, hari di mana manusia memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita evaluasi perjalanan kehidupan bergereja saat ini, bukankah sering terjadi manusia itu lupa?
melupakan hari di mana dia harus bersekutu dengan Tuhannya. Kesibukan yang begitu tinggi membuat dia melupakan hari Sabat. Ingat dan kuduskan. Jadi jangan cuma ingat tetapi juga menguduskan. Artinya mengkhususkan waktu itu, hari Sabat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itulah pedoman relasi antara manusia dengan Allah. Kemudian yang kedua, kita lihat di sini diatur relasi antara manusia dengan manusia. Ini adalah pedoman relasi manusia dengan sesamanya. Itu dicatat di dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Hal pertama yang diatur di sini adalah menghormati orang tua. Setiap orang tua harus dihormati. Di era sekarang ini kita melihat anak-anak kita sepertinya kurang punya rasa hormat pada orang tua. Buktinya mereka berlaku tidak sopan pada orang tua, merendahkan orang tua, bicara kasar pada orang tua. Semuanya itu adalah perilaku yang tidak menghormati orang tua. Dan Tuhan menghendaki kita menghormati orang tua. Jika video ini ditonton oleh anak-anak, dengar firman Tuhan ini. Anda diminta untuk menghormati orang tua. Bukan siapa-siapa yang minta. Tuhan Allah yang minta, hormatilah orang tua. Jika Anda tidak menghormati orang tua, Anda berhadapan dengan sang pemberi perintah, yaitu Allah. Jika orang menghormati orang tua, jaminan Tuhan adalah Tuhan memelihara kehidupannya, Tuhan memberikan umur panjang. Kemudian, selanjutnya jangan membunuh. Hukum ini sesungguhnya mau mengatur relasi kita dengan sesama, bahwa yang namanya sesama, itu harus dihormati, itu harus dihargai, nyawanya harus dihormati dan dihargai. Nah, pembunuhan fisik itu tidak boleh terjadi. Dan ada pembunuhan lain yang juga tidak boleh terjadi, adalah pembunuhan mental. Itu yang sering kita sebut pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter itu tidak boleh. Nah, jika kita mendalami lebih dalam lagi, membaca 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Di sana disebutkan, setiap orang yang membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Jadi hati-hati membenci orang. Jika Anda hidup dalam kebencian terhadap sesama, Anda tidak beda jauh dengan seorang pembunuh. Kemudian Tuhan mengatur kita menghormati, menghargai kesakralan pernikahan. Karena itu Tuhan memberikan perintah jangan berzina. Dan selanjutnya, Tuhan meminta kita untuk berkata jujur dimanapun kita berada. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang terakhir, Tuhan menghendaki kita agar dapat mengendalikan keinginan kita. Jangan mengingini apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Belajarlah untuk mengendalikan keinginan dan kita hidup terkendali di bawah tuntunan Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, sampai di sini jelas ke-10 firman itu merupakan pedoman kehidupan. Pedoman kehidupan dalam membangun relasi yang baik dan benar dengan Allah dan dengan sesama. Inilah jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 1. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Apakah ke-10 firman ini masih cocok dengan konteks kita di era revolusi industri 4.0? Jelaskan. Saudara, untuk menjawab apakah ke-10 firman ini cocok atau tidak di era revolusi industri 4.0, kita harus paham dulu apa itu era revolusi industri 4.0. Saudara, revolusi industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi, mesin, dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Nah, apa itu otomatisasi? Otomatisasi adalah penggantian tenaga manusia dengan tenaga yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak lagi membutuhkan pengawasan manusia. Jadi ada pekerjaan yang besar
yang mengerjakan semuanya itu adalah mesin. Jadi ada satu pekerjaan yang besar dan tenaga manusia tidak dibutuhkan lagi di situ. Yang mengerjakan semuanya itu adalah mesin dan peralatan yang lain. Itulah otomatisasi. Ini adalah era otomatisasi. Ini adalah era di mana otomatisasi digabungkan dengan mesin dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Nah, manufaktur itu adalah perusahaan yang memproduksi barang jadi dari bahan baku mentah dengan menggunakan alat, peralatan, mesin produksi, dan sebagainya dalam skala prioritas yang besar. Itu tuh manufaktur. Jadi dia adalah perusahaan yang memproduksi barang jadi dari bahan mentah menggunakan peralatan yang ada dan itu diproduksi dalam skala yang besar. Nah, era industri 4.0 menggabungkan tiga hal ini, otomatisasi, mesin, dan teknologi manufaktur. Nah, ini adalah era penerapan teknologi modern seperti teknologi siber. Nah, apa itu teknologi siber? Itu adalah ruang di mana komunitas saling terhubung menggunakan jaringan, misalnya internet, untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari. Ya, itulah siber. Nah, ini era siber dan sistem jaringan terintegrasi yang bekerja di setiap aktivitas ekonomi dari produksi hingga konsumsi. Jadi ada banyak kemudahan di zaman ini. Nah, revolusi 4.0 merupakan fase keempat dalam perjalanan revolusi industri. Kita tahu, revolusi industri yang pertama tahun 1784 ketika ditemukannya mesin uap. Ini era mesin. Kemudian era industri yang kedua tahun 1870 ketika ditemukannya energi listrik. Kemudian era industri yang ketiga, ya, era industri 3.0 itu tahun 1969 di saat ditemukan komputer. Jadi ini adalah era otomatisasi, komputer, dan elektronik. Kemudian tahun 2011 itulah era industri 4.0 di mana manusia terhubung satu sama lain dengan jaringan yang terintegrasi dan ini adalah era internet. Kemudian sistem siber itu juga terjadi di era ini. Nah, istilah lain untuk industri ini adalah Internet of Things yang mulai menyentuh dunia virtual, bentuk konektivitas manusia, mesin, dan data. Jadi, revolusi ini diawali dengan revolusi internet. Sekali lagi, revolusi ini diawali dengan revolusi internet. Di berbagai lini kehidupan, internet memainkan peranan yang sangat penting, sehingga manusia terhubung satu sama lain dengan konektivitas yang begitu cepat. Nah, penekanan era industri 4.0 ini lebih mengutamakan unsur kecepatan dari tersedianya suatu informasi di mana entitas suatu lingkungan industri senantiasa terhubung dan bisa berbagi informasi satu sama lain. Adapun resiko yang mungkin muncul, misalnya berkurangnya sumber daya manusia karena digantikan oleh mesin dan robot. Jadi ke depan tenaga manusia tidak lagi dibutuhkan, yang mengerjakan semuanya adalah mesin dan robot. Nah, dari penjelasan di atas jelas, di era industri 4.0, manusia mengandalkan teknologi untuk meringankan pekerjaannya. Interaksi antar manusia berlangsung di dunia maya, di dunia virtual. Manusia menjadi super sibuk dengan gadgetnya. Dengan gadget di tangan, manusia terhubung satu sama lain. Ya, segala jenis informasi, baik atau buruk, semuanya terbuka di hadapan manusia. Semuanya mudah kita dapatkan. Tingkat pengangguran meningkat karena penggunaan sumber daya manusia dalam pekerjaan berkurang dan digantikan oleh mesin dan robot. Manusia menghabiskan banyak waktunya di gadget, sehingga walau dekat kita asing satu sama lain.
Nah, itulah era 4.0. Nah, apakah ke-10 firman Tuhan cocok dalam konteks revolusi industri 4.0 seperti yang saya sudah gambarkan di atas? Jawaban saya, firman Tuhan ini relevan, bahkan semakin relevan di era industri 4.0. Nah, 10 firman ini cocok dalam hal berikut ini. Yang pertama, sesibuk-sibuknya kita harus tetap ada waktu untuk Tuhan. Menyembah Dia sebagai satu-satunya Allah. Dan Tuhan mengingatkan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang kedua, dengan adanya teknologi otomatisasi, kita harus waspada. Jangan sampai teknologi yang ada diberhalakan. Itulah relevansi hukum yang kedua. Jangan memberhalakan teknologi, di mana dalam mengerjakan pekerjaan manusia tidak dibutuhkan lagi teknologi otomatisasi yang melaksanakannya. Yang ketiga, di era sekarang ada saja orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan sebagai lelucon. Dalam hal ini hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan menjadi relevan. Yang keempat, sesibuknya bekerja, jangan lupa mengingat dan menguduskan hari Sabat. Ada waktu bersekutu dengan Tuhan. Inilah relevansi hukum yang keempat. Yang kelima, walau teknologi sudah canggih, tetapi penghormatan terhadap orang tua harus kita junjung tinggi. Di sini relevansi hukum yang kelima menjadi lebih kuat. Yang keenam, di media sosial sekarang ini coba perhatikan media sosial kita. Hampir setiap hari ada makian. Hampir setiap hari ada saja orang yang menghancurkan nama baik orang lain. Hampir setiap hari ada perseteruan yang kita baca di media sosial. Nah, Tuhan mengingatkan kita jangan membunuh. Semua manusia harus dihormati. Pandanglah mereka sebagai makhluk Tuhan yang termulia. Jangan membunuh. Jadi gunakan media sosial itu dengan baik. Jika itu kita perhatikan, disinilah hukum yang keenam menjadi relevan. Jangan membunuh. Yang ketujuh, pergaulan bebas dengan adanya gadget membuat kita sadar betapa relevannya hukum yang ketujuh. Yang kedelapan, bangunlah hubungan baik dengan sesamamu. Jangan tergoda untuk mencuri. Apalagi era sekarang, semakin banyak godaan untuk melakukan korupsi. Korupsi yang sering terjadi di berbagai lini kehidupan adalah markup. Harga 1 juta ditulis di nota 1.200.000 misalnya. Yang 200 itu menjadi keuntungan bagi orang yang berbelanja. Yang kesembilan, berkatalah jujur. Jangan bersaksi dusta. Inilah relevansi hukum yang kesembilan. Di mana kalau kita nonton televisi ataupun membaca dalam media cetak, ada banyak orang yang melakukan dusta, yang bicara tidak benar tentang orang lain. Bahkan bersaksi di pengadilan pun mereka berani berbohong. Dalam hal ini hukum yang kesembilan, jangan bersaksi dusta, menjadi relevan di era sekarang ini. Yang ke-10, kendalikan keinginanmu sebab di zaman ini ada banyak godaan bagi kita dengan kecanggihan teknologi dan berkembangnya jaringan internet. Inilah relevansi hukum yang ke-10. Nah, saudara masih bisa menambah daftar ini. Ini yang dapat saya share melalui kesempatan ini. Di sini kita masih bisa melihat hal lain. Dan semoga dengan share ini Anda semakin terbuka pikiran dan mendapatkan sesuatu yang tidak saya lihat dan kemudian itu di-share kepada sesama anggota jemaat sehingga kita semakin memberkati orang lain. Nah, dengan ulasan kebenaran firman Tuhan ini menjadi jelas bagi kita, firman Tuhan itu dulu dan sekarang tetap relevan. Firman Tuhan di era industri 4.0 tetap menjadi pedoman bagi kita, menjadi penunjuk arah bagi kita, sehingga kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Tuhan Yesus, sumber hikmat, menolong kita semua untuk mendalami kebenaran firman-Nya, mengerti firman-Nya, dan diberikan kemampuan untuk melaksanakan kebenaran firman ini di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.